Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum ya auladi. Selamat datang, selamat jumpa dengan Bapak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Tetap semangat, tetap berkreasi, tetap berkarya, walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Semoga Allah memberikan barokah umur kita, memberikan manfaat dari ilmu kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah mengawali pembelajaran ini. Allah mudahkan memberikan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari tundukkan kepala, jiwa, dan raga kita dengan tadarru dan tawadu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ditambahkan rezeki ilmu yang bermanfaat, dan kita dimasukkan tergolong orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran ini, yaitu pelajaran PAI dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bab yang awal, yaitu iman kepada hari akhir atau semangat beribadah sebagai cerminan iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran PAI iman kepada hari akhir, yaitu semangat beribadah dengan iman kepada hari akhir. Yang pertama kita bahas adalah makna iman terhadap hari akhir. Yang kedua adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dan hikmahnya. Pada kesempatan ini kita bahas satu persatu. Yang pada awalnya kita harus mengetahui dulu KD atau kompetensi dasar dari iman kepada hari akhir. Artinya siswa harus paham, harus memahami, dan harus dimengerti tentang kompetensi dasar materi iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah siswa harus mampu mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah siswa harus bisa menjelaskan periode hari akhir. Yang ketiga adalah siswa harus menganalisis
tentang hakikat hari akhir. Yang terakhir adalah siswa harus bisa jelaskan hikmah iman kepada hari akhir dan menerapkan perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Baiklah anak-anakku, yang pertama kita bahas tentang iman kepada hari akhir. Tapi sebelumnya silahkan kalian untuk masing-masing membaca surat Al-Baqarah ayat 1-4 dan surat Al-Jajalah sebagai tadarus atau pembukaan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga Yaumuddin atau hari balasan. Secara bahasa, Yaumuddin atau Yaumil Akhir atau disebut dengan hari pembalasan adalah disebut juga hari kiamah. Hari kiamah adalah hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah bahwa hari akhir disebutkan oleh salah satu buku atau pendapat para pengarang buku, yaitu hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Hari akhir atau hari kiamat merupakan hari pembalasan yang hakiki. Artinya bahwa semua manusia nanti setelah diwafatkan oleh Allah atau setelah hancurnya alam dunia yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat, maka semua amal perbuatan manusia oleh Allah akan dibalas. Apakah dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan kejahatan sesuai dengan amal perbuatan waktu di alam dunia. Jadi orang yang beriman pada hari akhir, maka ini merupakan ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan padamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya, hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat itu atau disebut juga hari akhir atau disebut juga kiamat dibagi dua. Ada kiamat sugro atau kiamat kecil, yang artinya kiamat sugro berarti kerusakan kecil, adalah suatu peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam. Contohnya kematian, banjir, longsor, bumi dan lain-lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Orang yang sudah mati atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan masuk atau dikubur. Yang disebut juga adalah alam barzah. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Jadi alam barzah itu adalah kehidupan manusia setelah mati dan menjelang atau menunggu dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat tiba. Nah, ini adalah contoh kiamat sugro. Silakan oleh kalian perhatikan gambar nomor 1 dan nanti disimak contoh apakah gambar nomor 1. Kemudian ada gambar nomor 2. Ini peristiwa apakah? Silakan kalian disimak lebih teliti. Kemudian ada gambar nomor 3. Ini contoh kiamat sugro apa? Dan terakhir adalah gambar 4. Ini contoh kiamat sugro apa? Kalian bisa menulis nanti di gas contoh dari kiamat sugro. Yang kemudian selanjutnya adalah Bapak akan tayangkan satu video dan oleh kalian nanti disimak. Ini salah satu contoh kiamat sugro dan bagaimana prosesnya orang sudah masuk ke alam kubur atau di alam barzah. Kalian bisa menyimak dan bisa mencatat peristiwa apa yang terjadi di alam kubur setelah manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim.
Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya, dengan wajah seperti diremas dan membeku. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga, agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah tanda kehidupan di dunia ini berakhir. Artinya sudah tidak ada kehidupan lagi, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya di alam dunia. Di semua makhluk berakhir kehidupannya. Itu kiamat kubro. Kiamat kubro diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil, yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza nufiya fisuri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini adalah salah satu ciri atau tanda hari kiamat itu. Dan banyak lagi Al-Quran yang menerangkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat itu. Bisa di surat Al-Zalzalah, ada juga dalam surat Al-Qari'ah, dan banyak lagi.
Selanjutnya adalah perjalanan kehidupan manusia atau disebut juga visioner, atau dalam judul itu adalah periode hari kiamah. Periode hari kiamah diawali di sini setelah alam semesta berakhir atau disebut juga hari kiamah. Karena ini yang namanya perjalanan hidup manusia berarti dari awal. Tapi kalau disebut dengan periode hari kiamat diawali dari kehancuran alam semesta atau hari kiamat. Yang pertama adalah hari kebangkitan atau yang disebut dengan Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as Bapak akan jelaskan sedikit saja dan nanti kalian bisa menjelaskan lebih luas ya, sesuai dengan KD-nya, bahwa siswa bisa menjelaskan periode hari kiamat. Yang pertama, hari kebangkitan atau disebut dengan Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah ketika manusia setelah matinya baik sebelum hari kiamat atau karena hancurnya alam semesta atau hari akhir, maka semua makhluk termasuk manusia oleh Allah akan dibangkitkan, yaitu dengan Yaumul Ba'as. Menurut sebagian ahli atau para ulama, bahwa manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya akan memakai pakaian apa yang mereka pakai ketika dikuburkan. Setelah Yaumul Ba'as, maka semua manusia akan menuju Yaumul Hasr atau hari berkumpul, atau juga disebut Yaumul Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, atau disebut juga dengan padang mahsyar. Artinya setelah manusia dibangkitkan oleh Allah, maka dia akan menuju padang mahsyar atau disebut Yaumul Mahsyar. Maka banyak di antara manusia yang datang ke padang mahsyar itu dengan berbagai cara. Ada yang berjalan kaki, ada yang sambil merangkak, ada yang telanjang, ada yang berjalannya dengan wajah di bawah diseret, itu adalah orang kafir dan sebagainya. Kemudian ada syafaat, adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui semua makhluknya ibadah ketika berada hidup di dunia, maka akan menentukan nasibnya manusia di alam akhirat, di padang mahsyar, hari kebangkitan, dan seterusnya. Di antaranya adalah ada syafaat Rasulullah SAW. Orang yang suka rajin membaca sholawat maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena pada hari itu manusia akan datang mencari nabinya masing-masing. Ada yang datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim. Maka nabi yang didatangi itu tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberikan pertolongan. Dan para nabi mengisyaratkan kalian harus datang kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi Muhammad supaya bisa memberikan syafaat kepada umatnya.
Itu diantaranya. Dan banyak lagi syafaat yang diberikan oleh Allah melalui hambanya nanti di padang mahsyar. Kalian bisa nanti jelaskan menurut keterangan Imam Nawawi itu ada banyak syafaat itu. Kemudian hisab, perhitungan amal manusia, ya. Kemudian penyerahan catatan amal, kemudian mizan, timbangan. Artinya setiap manusia akan mengalami fase-fase periode hari kiamat. Kita tidak bisa dibayangkan bagaimana capeknya, bagaimana sulitnya, bagaimana susah payahnya ketika manusia mempertanggungjawabkan amal waktu di alam dunia dan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Dan semua manusia tidak akan bisa lewat fase-fase ini, periode-periode ini. Karena Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha melihat, Maha mendengar. Dan itulah pembalasan yang hakiki yang diberikan kepada manusia. Mizan adalah timbangan. Manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya, apakah amalnya berat kebaikan atau sebaliknya berat kepada kejelekan. Kemudian ada telaga, kemudian ada sirat atau jembatan, dan nanti akhirnya oleh Allah akan ditentukan setelah melewati sirat ada surga, ada neraka. Orang yang mendapatkan kenikmatan dan selamat dari siksaan Allah, dari fitnah pertanyaan yang diberikan kepada hambanya, bisa menjawab pertanyaan, lulus dari masing-masing periode perjalanan kehidupan manusia hari kiamat, maka dia akhirnya bertemu dengan surga Allah sebagai balasan yang hakiki, yaitu mendapatkan nikmat dari Allah. Sebaliknya, kalau dari awal bangkitan padang mahsyar susah mendapatkan syafaat, dihitung amalnya kurang, mendapatkan catatan amal yang jelek dan sebagainya, maka dia akan diberi balasan oleh Allah, yaitu neraka. Itulah anak-anak, nanti kalian bisa terasi. Silahkan kalian nanti menulis sebagian dari penjelasan Bapak yang singkat ini. Kalian nanti bisa ditulis di buku tugas. Pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah menjelaskan periode hari kiamat. Jadi insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hakikat hari kiamat atau hari akhir, dan terakhir adalah menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Cukup sekian. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana nufa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembelajaran
yang berikutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.